Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu berita tentang kekalahan. Berita tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tetapi ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan didengar oleh Sultan Syahrir. Kawabe and American Colonel Mashbeer, who almost gives a handshake this way. And Kawabe meets Major General Willoughby, MacArthur's Chief of Intelligence. Negotiations in Manila that bring the surrender. Sore hari setelah mendengar berita tentang kekalahan Jepang, Sultan Syahrir dan para pemuda mengadakan rapat di Jakarta. Jadi keberadaan kita di sini yaitu untuk melancarkan rencana kita menuju ke gerbang kemerdekaan Indonesia. Tapi Bung, Jepang masih menguasai wilayah Indonesia. Tanah Putra masih dijajah oleh Jepang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bung, saya punya kabar gembira untuk saudara-saudara sekalian. Jadi, tadi pagi di radio saya mendengar Kaisar Jepang. Mereka telah menyerah kepada sekutu, sehingga terjadi kekosongan di wilayah negara Indonesia. Sungguh kabar baik yang Anda kabarkan tadi, tapi apa itu kekosongan kekuasaan? Biar saya perjelas, Bung Darwis. Jadi, saat ini Jepang telah tidak menguasai negara kita. Mereka telah menyerah kepada sekutu, sedangkan negara sekutu belum menguasai negara Indonesia. Baik, saya mengerti. Terima kasih. Lalu apa yang harus kita lakukan untuk mengisi kekosongan kekuasaan ini? Nah, itu dia saudara-saudara. Bagaimana kalau kita meminta kepada Bung Karno dan Bung Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya? Ya, saya setuju. Tapi jangan sampai proklamasi kemerdekaan diproklamirkan oleh PPKI. Baiklah, kalau kalian semua setuju, mari kita pergi ke rumah Bung Karno untuk membicarakan hal ini. Apakah kalian semua setuju? Setuju! Rapat pun diakhiri. Keesokan harinya pada tanggal 15 Agustus tahun 1945, Khairul Saleh, Sultan Syahrir, Latif Hendraningrat, Wikana, dan Darwis tiba di kediaman Soekarno dengan maksud menyampaikan hasil keputusan rapat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Permisi Ibu, apakah Bapak ada di dalam? Kami ada keperluan dengannya. Oh, Bapak ada di dalam. Ada keperluan apa ya? Ada hal yang ingin kami bicarakan ke Bung Karno, Bu Fatma. Silakan masuk. Kang Mas, ada yang datang mencari? Ya, siapa Bu? Para pemuda datang mencarimu, katanya ingin berbicara hal penting. Baik, saya akan temui mereka. Ya, silakan duduk. Terima kasih, Bu. Jadi, seperti ini Bung. Kami mendengar berita bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu, sehingga terjadi kekosongan di Indonesia. Kemarin kami telah mengadakan rapat dan hasilnya kami semua setuju agar Bung Karno dan Bung Hatta segera menyusun kemerdekaan Indonesia secepatnya. Secepatnya, mungkin akan saya usahakan berunding dengan anggota PPKI yang lain. Kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi, Bung. Ini udah waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan kita. Apakah kalian tidak memikirkan bahaya yang kita dapat jika kita memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Jepang pasti menyerang kita. Justru itu, Bung. Saat ini Jepang sudah bukan lagi penguasa di Indonesia. Jadi untuk apa kita menanyakan kesempatan ini, Bung?
Nanti saja setelah kita bicarakan dengan anggota PPKI lainnya. Saya tidak berharap Bung Karno melaksanakan rapat PPKI terlebih dahulu, karena saya takut Jepang mengetahui rencana kita dan menghalangi Indonesia untuk merdeka. Tapi PPKI satu-satunya cara untuk memerdekakan Indonesia. Tapi kami tidak ingin merdeka oleh Jepang, Bung. Baiklah, berikan saya waktu untuk berunding dengan para golongan tua. Baiklah Bung, kalau begitu kami pamit. Kami pamit, Bu. Assalamualaikum. Tapi kita juga Karena masing-masing mempertahankan pendapatnya, kelima orang golongan muda tersebut berpamitan kepada Bung Karno. Mereka meninggalkan kediaman Bung Karno dengan wajah kesal. Kemudian Soekarno meminta para golongan tua untuk datang ke kediamannya dan membicarakan permasalahan tersebut. Bagaimana ini, Bung? Para pemuda menuntut untuk memproklamasikan kemerdekaan sekarang juga. Tidak bisa, Bung. Kita harus membahas masalah itu pada sidang PPKI nanti. Lagi pula, mereka itu masih muda. Cara berpikir mereka masih sangat pendek. Kita harus mempersiapkan kemerdekaan ini dengan sangat matang. Baiklah, Bung. Kita sepakat. Meski berat hati dengan keputusan Soekarno, para pemuda yang meninggalkan kediaman Soekarno tetap tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh tersebut ke Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang di Jakarta. Sekarang apa yang harus dilakukan, saudara-saudara? Golongan tua enggan mengikuti keinginan kita. Bagaimana kalau kita mengasingkan Bung Karno dan Bung Hatta keluar daerah Jakarta agar bebas dari pengaruh Jepang? bagaimana kalau kita ke Rengas Dengklok? Di sana keamanan terjamin. Bagus tuh, bagus. Gimana pendapat kalian? Setuju. Para pemuda pun menyetujui ide tersebut. Pada malam hari, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa oleh sekelompok pemuda menuju Rengas Dengklok. Rombongan ini berangkat dari kediaman Soekarno yang dikawal oleh pasukan peta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bersiaplah Bung, ini sudah waktunya. Apa ini? Tenang saja Bung, kau tidak akan kenapa-napa. Ini semua demi kebaikan bangsa. Baiklah, jika demi kebaikan bangsa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tenang, Bu. Bawakan aman, Bu. Rombongan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta tiba di Rengas Dengklok dengan selamat pada waktu subuh tanggal 16 Agustus 1945. Soekarno dan Hatta berada seharian penuh di sana. Bung Hatta, Bung Karno, apa tujuan kalian membawa kami ke sini? Maaf atas rangsangan kami, Bung. Ini semua demi kebaikan kalian. Kami ingin membicarakan kembali tentang proklamasi ini, Bung. bukankah Bung Karno sudah katakan bahwa masalah ini akan dibahas di rapat PPKI nanti? Mengapa harus menunggu PPKI, Bung? PPKI itu buatan Jepang. Kami ingin memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan mereka. Tak selamanya kita harus menunggu janji Jepang itu Bung. Kita harus memproklamasikannya sekarang juga demi rakyat-rakyat kita yang telah terbelenggu di tanah mereka sendiri. Mereka berhak bebas dan sekaranglah saatnya Bung. Tenang saudaraku sekalian, mari kita selesaikan pembicaraan ini dengan kepala dingin. Bung Soleh, tolong lepaskan ikatan Bung Karno dan Bung Latif, tolong melepaskan ikatan Bung Hatta. Kami mengerti pendapat kalian, Bung. Kami memang belum mempertimbangkan kembali keputusan kami dengan baik. Tapi kita harus memanfaatkan kondisi ini, Bung. Kesempatan tidak datang dua kali. Tapi apa kita bisa melakukan semua ini? Tentu mungkin, asalkan kita berusaha bersama. Lagi pula, para pemuda di Jakarta sedang menyusun strategi pertahanan untuk mencegah serangan dari bangsa Jepang. Bagaimana, Bung Karno? Baiklah, saya setuju. Kami akan memproklamasikan Indonesia tanpa campur tangan Jepang. Selesailah perundingan di Rengas Dengklok. Semua anggota golongan muda maupun tua
kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Perumusan teks proklamasi dilakukan di Rumah Laksamana Maeda. Malam, ada apa? Maaf mengganggu waktunya malam-malam. Apakah ada Laksamana Maeda? Kami ingin bicara dengannya. Sebentar, saya panggilkan. Mas, ada yang ingin bicara? Baik, saya akan ke depan. Ada apa, Bu? Maaf mengganggu waktu yang malam-malam, Bu. Kami memerlukan tempat untuk membuat naskah proklamasi yang akan kami proklamasikan besok. Benarkah itu? Kalau begitu, silakan masuk. Saya ikut gembira mendengar kabar tersebut. Terima kasih Pak Perwira. Mohon maaf, Bung, saya tidak kuat nahan kantuk. Silakan kalian gunakan apa yang kalian butuhkan. Selamat malam. Baik, tidak apa-apa. Terima kasih untuk tempatnya. Sama-sama, Bung. Apakah ada pena dan kertas, Bu? Oh, ada. Sebentar, saya akan ambilkan. Terima kasih, Bu. Menurut saya, sebaiknya naskah ini jangan ditandatangani oleh anggota PPKI. Memangnya kenapa? Lantas siapa yang akan menandatangani? PPKI kan lembaga bentukan Jepang. Kita sudah sepakat tadi untuk proklamasi tanpa campur tangan Jepang. Kau benar, Nak. Lalu, bagaimana ini, Bu? Menurut kalian, adakah pendapat untuk menyelesaikan masalah ini? Bagaimana jika naskah ini ditandatangani oleh para hadirin yang datang hari ini? Seperti ketika Amerika menandatangani teks deklarasi mereka. Kita tidak boleh meniru, Bu. Kita harus berbeda dengan bangsa lain. Lalu, menurut Bung Karno, bagaimana ini? Karena ini berkat jasa-jasa Indonesia, berarti atas nama bangsa Indonesia. Saya setuju dan saya punya usul. Yang menandatangani teks ini dua orang saja, yaitu Anda dan Bung Hatta sebagai perwakilan bangsa. Bagaimana? Usul yang bagus. Bagaimana para hadirin? Setuju. Setuju. Tolong kau ketik teks proklamasi ini. Jaga baik-baik teks ini. Baik, Bung. Akan saya jaga baik-baik teks ini. Sayuti Melik pun mengetik teks tersebut. Semua persiapan proklamasi rampung pada pukul 4.30 WIB. Lalu semua hadirin pulang ke rumah masing-masing dengan perasaan gembira. Kemudian para pemuda mengirimkan kurir-kurir untuk menyampaikan bahwa saat proklamasi telah tiba. Mereka juga mengatur pelaksanaan penyiaran berita proklamasi kemerdekaan, menyebarkan berita tersebut dengan pengeras suara. Semua dilakukan agar rakyat dapat turut menyaksikan momen paling berharga untuk bangsa Indonesia. Pada saat yang sama, Soekarno sampai di kediamannya dan menemui Fatmawati. Mana hasil rapatnya, Kang Mas? Alhamdulillah, akhirnya semua berjalan dengan lancar. Terima kasih Ibu telah menemani saya di saat-saat yang mengurus pikiran ini. Iya, terima kasih Gusti Allah yang telah memberikan jalan pada bangsa kita untuk memproklamasikan kemerdekaan. Oh iya Pak, apakah kalian sudah merencanakan bagaimana proklamasi besok akan berlangsung? Sudah, kita akan melaksanakan upacara bendera yang nanti diiringi lagu Indonesia Raya karya Bung Supratman. Bukankah kita belum punya bendera? Lantas bagaimana? Ya ampun, Bapak sampai lupa Bu. Bagaimana kalau Ibu saja yang menjahitkan benderanya? Tapi Pak, Ibu tidak punya kain. Kain yang ada hanya kain merah dan putih. Apakah tidak apa-apa? Tentu saja, buatlah bendera yang sederhana. Yang penting kita sudah berusaha untuk menyediakannya. Baiklah, dan Ibu punya ide. Kita namakan saja benderanya Sangsaka Merah Putih. Bagaimana? Ide yang bagus. Ya, bendera pusaka Sangsaka dan warnanya yang merah putih menjadi Sangsaka Merah Putih. Ya sudah, sebaiknya Bapak bersiap sana menyusun pidato yang nanti Bapak akan bicarakan.
Hari Jumat pada tanggal 17 Agustus 1945, pukul 10.00 WIB di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, dilangsungkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Jalan tempat langkah sudah maju. Jalan. Suasana menjadi sangat hening. Soekarno membacakan proklamasi dengan lantang. Upacara dilanjutkan dengan pengibaran bendera merah putih oleh Latif Hendraningrat Trimurti dan Suhut Sastro Kusuma dengan diiringi lagu Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman. Semua masyarakat yang menyaksikan upacara pagi itu menangis terharu dan bersyukur atas dibacakannya proklamasi kemerdekaan. Dengan cepat, berita tentang kemerdekaan Indonesia menyebar ke seluruh penjuru negeri. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.